Sobat muda, pada video kali ini kita akan membahas tentang melihat pandemi dari perspektif yang berbeda. Hidup ini seperti sekeping mata uang. Ada dua sisi yang berbeda. Oleh karena itu, kita pun dalam melihat suatu permasalahan, hendaknya juga melihat dari perspektif yang bermacam-macam. Video kali ini akan membahas tentang trying to see the bright side dari suatu kejadian pandemi yang mengguncang seisi dunia baru-baru ini. Yang pertama, pandemi mengajarkan kita untuk stay at home. Ini adalah sebenarnya satu isyarat bagi semua orang untuk melakukan konsolidasi keluarga. Mengapa? Karena keluarga adalah embrio dari suatu format kehidupan yang akan menentukan kesehatan mental orang-orang yang terlibat di dalamnya. Betapa sering kita melihat banyak orang menghabiskan seluruh tenaga, pikiran, dan waktunya demi mengejar kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia. Lupa pada eksistensi keluarga. Akibatnya apa? Akibatnya banyak anak yang merindukan kehadiran orang tuanya. Banyak anak yang merindukan jamahan kasih orang tuanya. Banyak anak yang merindukan untuk bisa mendapatkan perhatian dari ayah ibunya. Sobat muda, hal ini sesuatu yang sangat memprihatinkan. Di awal, semua orang tua pasti akan berkata, saya mencari nafkah untuk menghidupi anak-anak saya. Tapi, di perjalanan waktu yang terjadi bukan hanya mencari nafkah untuk menghidupi anak-anaknya, tapi mencari nafkah dengan mengorbankan anak-anaknya. Banyak orang tua yang oleh kesibukannya tidak lagi sempat menanamkan nilai-nilai kehidupan kepada anak-anaknya. Atau mungkin masih sempat menanamkan nilai-nilai kehidupan pada anak-anaknya, tapi karena sibuk, karena keterbatasan waktu, sehingga apa yang disampaikan menjadi gagal fokus, salah fokus, atau mungkin juga waktunya tidak pas. Sehingga pesan-pesan indah yang disampaikan orang tua kepada anaknya tidak sampai. Anak tidak mendengarkan nasihat orang tuanya. Apalagi jika orang tua hanya pandai menuntut. Orang tua menuntut anak harus begini, harus begitu, tanpa orang tua sendiri memberikan contoh keteladanan hidup sehari-hari. Orang tua haruslah tampil sebagai pribadi yang berintegritas, sehingga bisa menuntun anak-anaknya, membimbing anak-anaknya untuk tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter baik, yang bertanggung jawab atas kehidupannya, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di alam keabadian. Ini yang sulit. Orang tua kadang juga lupa menanamkan kepada anak-anaknya bahwa kita dalam menjalani hidup ini, hidup yang penuh dengan tantangan ini, tidak bisa jalan sendiri. Kita harus selalu melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan yang akan kita ambil dan dalam setiap konsekuensi dari keputusan yang kita ambil. Agar kita tidak disorientasi, agar kita tidak salah langkah. Biarkan Tuhan menuntun hidup kita dari sehari ke sehari. Yang kedua, era pandemi ini juga mengajarkan perubahan besar-besaran di mindset
banyak orang, terutama dalam kaitannya dengan arti penting kesehatan. Di masa lalu, banyak orang bekerja keras mengorbankan kesehatan demi uang, walaupun itu secara tidak sengaja. Dan di era pandemi ini, orang sadar betul arti penting kesehatan. Mereka rela mengorbankan uang berapapun demi kesehatan. Terjadi pergeseran ukuran kesejahteraan. Sejahtera tidak identik dengan banyak harta. Karena banyak orang yang memiliki harta yang banyak, tapi selalu merasa berkekurangan. Sebaliknya, ada orang yang sedikit hartanya, tapi merasa berkecukupan. Dia sudah merasa semuanya yang dia miliki itu sudah cukup. Dia syukuri. Nah, sobat muda, saya mau ingatkan, ada orang-orang yang di saat mulai menua, yang di masa mudanya kemarin banyak menumpuk harta tapi lupa menumpuk harta di surga, di penghujung hidupnya akhirnya berkata, untuk apa semua ini? Semuanya sia-sia. Ya, ada betulnya sih. Karena pada saat kita menghadap kehadirat Tuhan, tidak ada harta yang dibawa. Semua ditinggal. Jadi mengapa tidak sejak sekarang saja kita mulai memperbesar saldo tabungan kita di surga? Sobat muda, pandemi juga mengajarkan kepada kita untuk tidak arogan dengan segala kelebihan dan kehebatan kita. Sepandai-pandainya manusia, sehebat-hebatnya manusia, tidak ada satupun yang bisa membuat sehelai daun sama persis seperti aslinya. Itu adalah bukti kemahakuasaan Tuhan dan bukti betapa kecilnya kita ini sebenarnya. Jadi, pandemi juga mengajarkan kerendahan hati kepada kita. Sobat muda, marilah kita menggunakan waktu kita dengan lebih bijak dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari, dengan tidak lupa menyediakan waktu untuk memperbesar saldo tabungan kita di surga. Tidak usah pedulikan sekelilingmu berkata apa atas itikat baikmu itu. Tidak usah pedulikan orang yang nyinyir kalau kamu punya keinginan semacam itu. Karena semua itu bukan urusanmu. Stay healthy, stay focused. God bless us now and forever. Sampai jumpa pada video berikutnya.